Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Umam Moshir. Pada kesempatan video kali ini kita akan melanjutkan video Firebase kita ya teman-teman. Pada pembahasan video sebelumnya kita udah membahas tentang cara mengganti password ketika kita lupa ya, atau cara mereset password secara otomatis ketika kita lupa dengan password di halaman login ya. Ketika kita tidak bisa login, lupa password dan kita mau mereset. Nah, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang cara bagaimana kita bisa mengupdate password kita ya. Kita tahu password kita yang lama dan kita pengen mengubahnya menjadi sesuatu yang baru. Jadi bukan karena lupa, tapi karena kita pengen untuk menggantinya aja ya teman-teman. Oke, jadi yang pertama itu kita perlu membuka fragment user, terus kita tambahkan button di sini ganti password ya. Teman-teman bisa lihat di sini saya sudah tambahkan. Caranya itu sama seperti ketika kita menambahkan button verifikasi email dengan update email ya teman-teman. Nah, jadi kita tinggal copy aja untuk linearnya. Di sini kan ada linearnya. Kita cek dulu linear untuk buttonnya nih. Nah, ini linear untuk button verifikasi dengan update email. Ini kita copy aja ya teman-teman. Copy di bawahnya. Nah, jadi kita ganti, kita sesuaikan aja namanya mulai dari ID dengan namanya ya. Ini ID-nya saya kasih change password untuk ganti password dan teksnya ganti pas. Terus tambahkan button satu lagi untuk button logout yang nanti akan kita bahas ya mungkin pada kesempatan video berikutnya. Untuk saat ini kita fokus ke ganti password ini aja ya teman-teman. Terus kita kasih logout, terus udah selesai ya. Jadi cukup simpel seperti itu. Untuk pembuatannya tinggal teman copy aja dari dua button di atas ini, lalu susun atau taruh di bawahnya. Lalu kalau udah di fragment user, terus kita tambahkan fungsi untuk button ganti passwordnya ya teman-teman. Jadi mungkin kita tambahkan setelah verifikasi aja, berarti di sini ya posisinya. Kita panggil binding .btn change password .set mana nih config listener, kita buat variabelnya sama dengan intent. Kita arahkan dia this, kita arahin dia ke oke. Kita belum buat ini ya activity baru, jadi mungkin kita buat dulu untuk ganti passwordnya ya teman-teman. Jadi kita tambahkan activity baru untuk ganti passwordnya. Kita pilih empty activity aja, terus kita ganti jadi update password activity seperti ini ya. Kalau udah di finish, oke, add aja, tunggu sampai selesai. Kita tunggu ya sampai upgrade selesai teman-teman. Oke, mungkin bisa kita coba panggil aja. Di sini kita ganti jadi konteks ya teman-teman. Konteks. Oh, udah ada ya. Tuh, kita start activity-nya. Mana ini lama banget ya. Kita jalankan. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kita udah menambahkan fungsi untuk button change passwordnya. Lalu kalau udah di sini kita bisa tambahkan untuk layout ketika kita mau mengupdate password. Yang pertama kita perlu menambahkan sebuah layout ketika kita ingin memverifikasi passwordnya ya. Jadi kita verifikasi dulu ketika kita mau ganti password dengan password yang lama. Jadi kita harus menginputkan password yang lama dulu. Lalu kalau berhasil baru kita pindahkan dia ke layout untuk mengupdate passwordnya atau mengganti passwordnya ke password yang baru ya teman-teman. Kita buat card di dalam satu layout aja, jadi kita bagi dua ya. Sebelumnya udah saya siapkan untuk mempersingkat waktu, jadi kita ambil aja di sini ya teman-teman, nanti saya jelaskan. Ctrl A, Ctrl V, kita lihat. Oke, udah jadi ya. Di sini kita lihat yang pertama kita buat pakai relative layout ya teman-teman. Lalu setelah itu kita buat card view. Di sini ada kesimpan ya card view-nya. Dia itu saya kasih visibility-nya gone. Jadi coba kalau kita kasih visibility-nya
visible ya. Nah yang untuk card satunya itu kita gone kan. Nah yang ini kita kasih gone. Nah jadi yang pertama itu kita kan buat dua card view di dalam satu layout ya. Untuk card view yang pertama di sini kita pakai fungsi visibility dengan visibility-nya visible dengan gone untuk membagi sebuah card view di dalam satu layout. Jadi kita bisa menambahkan dua fungsi card di dalam satu layout dengan menggunakan visibility ya. Jadi kalau kita mau menampilkan card untuk memverifikasi bisa kita visible, tapi kalau kita udah selesai bisa kita gone kan, jadi dia bakalan menampilkan card yang satunya untuk mengupdate passwordnya ya teman-teman. Jadi seperti itu. Di sini bisa dilihat kita kan mau verifikasi dulu layoutnya. Kalau udah selesai verifikasi nanti kita atur di controllernya jadi gone dianya seperti ini. Nanti dia jadi hilang, baru kita tampilkan untuk si update passwordnya seperti ini ya teman-teman. Nih nanti dia baru ganti cardnya untuk update password yang baru ya. Oke, setelah itu langsung aja kita masuk ke main activity-nya, ke main activity, ke activity si update passwordnya ya teman-teman. Yang pertama tentu saja kita tambahkan let init var dulu dengan outnya private let init var binding activity update password binding, baru kita tambahkan private let init var out base out ya teman-teman. Jadi gitu, baru kita kasih di sini binding sama dengan activity layout inflator. Ini kelebihan apa ini? Binding setelah super activity update password binding dot inflate layout inflator ya. Mungkin coba kita ganti dulu di sini jadi binding dot root dynamic dot root. Ini ya kenapa merah ya teman-teman, sebentar saya cek dulu apakah ada yang salah. Jadi binding sama dengan activity update password binding dot inflate. Oh ini bukan huruf besar ya teman-teman, L nya huruf kecil. Nah seperti ini ya teman-teman. Oke, setelah itu kita tambahkan firebase nya ya teman-teman. Kita panggil dulu out sama dengan firebase, mana ini huruf besar, firebase out get instance. Kita ambil dulu akunnya ya. Untuk akun yang udah ada kita cocokkan out current user. Seperti ini ya teman-teman. Baru kita atur untuk tadi yang visibility gone dengan ininya ya, cardnya gone dengan visible. Jadi card verify password dulu di sini kita atur dia dot visible sama dengan view visible ya. Kita tampilkan cardnya mana ini viewnya, view nah yang ini ya, view dot visible. Oke, baru kita atur untuk si card update passwordnya dot visibility nya sama dengan view dot gone. Jadi seperti itu. Baru kita atur otorisasinya ya, binding dot mana nih otorisasi password. Ketika kita klik set on click listener, maka file passwordnya
typo terus ya teman-teman, gelap soalnya. Kalau passwordnya sama dengan binding, kita masukkan password yang sekarang ya untuk memverifikasinya. Edit no ya, kita pilih yang no password dot text. Jadi untuk verifikasi password yang lama to string, baru kita kasih kondisi if nya ya teman-teman. Kalau passwordnya kosong dot is empty, maka apa yang dijalankan, kita kasih dia pesan error. Kalau passwordnya kosong, binding dot edt atau bukan edt no password, edt no password dot error. Pesan errornya apa, kita kasih password tidak boleh kosong, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita kasih request fokusnya, binding dot request fokus mana ini, sebentar, apa ya itu, dtno nya dulu kita panggil ya, dot request fokus. Baru setelah itu kita return dia ke set on click listener. Oke, setelah itu ditutup. Baru di dalamnya set on click listener ya masih teman-teman, di dalam otorisasi baru kita buat credential usernya. Sini kita kasih komen aja biar gampang dipahami. Buat credential user, jadi kita kasih user let ya teman-teman, user dot let seperti ini. Baru kita buat variabel user credential sama dengan, kita cocokkan emailnya, email out provider dot get credential. Apa yang mau kita ambil data it nya sama dengan email. Baru kita kasih penekanan di sini. Oke, baru password. Oke, lalu setelah itu kita panggil lagi it nya dot reautentikasi. Kita cek ulang user credential, ada user credentialnya mana, nah ini dot add complete listener. Jadi ketika selesai baru di sini kita kasih tas aja ya biar gampang nanti bedainnya. Nah seperti ini ya teman-teman, ini A nya kecil. Nah baru di dalamnya kita kasih kondisi when ya. Jadi apa yang mau kita kasih, ketika tasnya sukses dot is successful, apa yang terjadi, maka apa, binding card verified nya, binding dot card verify nya itu visibility nya kita hilangkan sama dengan view gone. Tadi kan kita tampilkan ya teman-teman, yang sekarang mau kita hilangkan kalau proses tasnya itu udah selesai. Jadi kalau passwordnya cocok maka kita hilangkan, tapi kalau sebaliknya dia itu apa namanya, kita buat yang satunya dulu, binding dot card verify visibility nya, bukan verify ya tapi update nya, card update nya kita tampilkan. Jadi gantian ya teman-teman, sama dengan view dot visible. Oke, lalu kalau udah setelah itu, kalau tasnya gagal maka apa yang dilakukan, jadi kita kasih pesan error aja dari acceptance is firebase out invalid credential is exception. Pilih yang ini ya teman-teman. Apa yang mau kita kasih kondisinya, maka kita kasih ini ya, apa namanya, pesan error, binding dot edt
no passwordnya itu error, baru kita kasih pesannya passwordnya salah. Oke, baru request focus, kita panggil request focusnya, data request focus, baru kita return, atau ntar dulu tidak perlu kita return. Setelah itu kita buat kondisi else nya ya, langsung aja seperti ini teman-teman. Kita buat toast sama dengan toast dot next text. Jadi kita kasih teks ngarahinnya ke sini, baru kita panggil pesan errornya itu apa. Di sini kita pakai ini aja ya bawaannya. Caranya seperti ini. Di dalamnya kita panggil task dot exception nya dia mana ini. Nah, exception kita kasih label safety message, kita kasih pesan. Oke, lalu kalau udah kita tentuin ininya apa namanya, tosnya, ukurannya ya, tos dot length. Lalu kalau udah kita set gravity-nya ya untuk si tosnya, tos dot set gravity, baru kita atur gravity atasnya di sini dot topnya 0 aja, 0 aja, kasih 0 lagi. Oke, baru kita tampilkan toast dot show ini ya teman-teman. Lalu kalau udah, kita panggil yang selanjutnya untuk button update passwordnya ya, di luar dari verifikasi. Kita cek dulu yang mana verifikasinya. Aduh, ini jadi nggak bisa. Mana verifikasi? Nah ini ya otorisasi. Jadi kita taruh di luar sini ya teman-teman. Setelah to show itu kan ada else, ada ini, ada yang keempat itu apa, user led. Coba sebentar ya teman-teman. Jadi kita taruh dia di setelah user led ya. Mana user led yang ini? Nah ini ya teman-teman. Kita buat untuk update passwordnya. Di sini udah saya siapkan, jadi tinggal saya jelaskan aja. Ini ya teman-teman, bisa dilihat dulu. Mungkin ini saya hapus saja untuk komenannya biar nggak mengganggu. Oke, udah. Jadi di sini sih kita cuma ngasih kondisi aja ya untuk update passwordnya. Jadi kalau tadi udah verifikasi udah selesai, kita tinggal ngupdate passwordnya ya. Jadi di sini kita panggil btn set on click listener-nya. Jadi password baru kita buat variabel baru, itu kita panggil fungsi dari new password text-nya to string, kita isi dia, baru kita konfirmasi untuk edt new password confirm-nya. Jadi 2 kali ya ngisi password baru. Nah, jadi kalau misalkan kita kasih kondisi kalau password barunya kosong, maka kita tampilkan pesan error, password baru dibutuhkan ya. Nah, terus kita kasih kondisi kedua. Kalau misalkan password baru itu panjangnya kurang dari 6, maka kita tampilkan pesan error bahwasanya password minimal harus 6 karakter ya teman-teman. Lalu setelah itu kita kasih kondisi ketiga untuk password konfirmasinya ya. Jadi password konfirmasi harus sama, gampang ya. Jadi kita tinggal kasih pesan error aja. Kita panggil button atau edit text-nya. Lalu setelah itu kita user led, kita kasih kondisi kalau dia berhasil ya. Kalau pengisiannya berhasil, kita kasih toast di sini. Password berhasil dirubah, silahkan login kembali ya di sini. Jadi kalau kita ganti passwordnya berhasil, dia bakalan menampilkan toast dan bakalan langsung logout keluar akun ya teman-teman. Nanti kita buat variabelnya di sini untuk kondisi ketika dia sukses mengisi password baru, maka dia akan keluar. Dan kalau misalkan dia gagal passwordnya,
maka dia bakal menampilkan pesan error secara default ya teman-teman. Oke, di sini langsung aja kita alt enter, kita buat function logout account ya teman-teman. Jadi di dalamnya itu kita kasih seperti ini, out sama dengan agar dia bisa langsung logout ya ketika dia berhasil ganti password. Out sign out dot sign out ada nggak? Nah ini sign out. Oke. Lalu kalau udah kita buat variabelnya, variabel i sama dengan kita intent dia, kita arahin dia kemana ini. Nah ini kita intentkan dia ke login ya. Jadi kalau dia udah berhasil maka dia harus login ulang ya teman-teman. Lalu kita start activity-nya, lalu kita finish. Oke, jadi udah selesai ya teman-teman. Ini kemungkinan besar udah bisa. Jadi mungkin bisa kita coba running dulu. Kita coba tampilkan. Tunggu sampai proses Gradle selesai ya teman-teman. Agak memakan waktu. Untuk kita mirroring, tapi tunggu sampai Gradle selesai ya teman-teman. Agak lama ya, mungkin bisa kita skip sampai berhasil ya, biar nggak banyak makan waktu untuk ngupload videonya nanti. Udah install, jadi nggak apa-apa. Kita panggil aja mirroringnya dulu ya. Oke, mana ini? Kita coba ganti password. Terakhir kita pakai email Humamu Asyir. Passwordnya 1234567 kalau nggak salah ya. Salah ya? Berarti sampai 6 aja. Oke, berhasil. Di sini kita coba ganti password. Aduh Pak, ini tenggelam ya buttonnya. Tapi nggak apa-apa, kita isi password sekarangnya dulu 1234556. Kita konfirmasi. Oke, berhasil ya. Untuk konfirmasinya kita ganti password baru jadi incd aja. Oke, kita update password. Oke, password berhasil dirubah, dia memunculkan tos ya. Jadi dia balik ke halaman login lagi. Jadi kita coba login ulang dengan password baru incd. Kita coba login. Oke, berhasil ya teman-teman. Jadi seperti itu cara untuk mengganti password lama ke password yang baru ya dengan Firebase. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.